Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Before we start our class, let's pray. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pembelajaran kita kali ini ada di buku cetak kalian loh, bab 1. Materi tentang Rasulullah SAW dan sahabat panutanku. Silakan dilihat, Check it cekidot. out. Pada pembelajaran kali ini kita belajarnya bersama Ustazah Echa dan Ustazah Anin. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selama berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad mendapatkan banyak rintangan dan cobaan yang berat. Maka dari itu, Nabi berdakwah menggunakan strategi. Ada 2 strategi dakwah Nabi, yaitu yang pertama, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada masa ini terjadi selama 3-4 tahun. Cara ini ditempuh Nabi supaya untuk menghindari pertikaian atau penyerangan terhadap kelompok Nabi yang masih sedikit jumlahnya. Karena pada awal-awal keislaman Nabi, pada awal-awal wahyu datang, yang pertama kali mempercayai dan mengimani bahwa Nabi itu adalah Rasulullah adalah Khadijah. Kemudian diikuti pula oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Abdul bin Amr, yang kita kenal dengan nama Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidah. Yang kemudian mereka semua itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Selanjutnya yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Pada masa ini terjadi pada tahun keempat kenabian Rasulullah, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan yang berbunyi, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Pada masa ini, Nabi memiliki 3 cara, yaitu yang pertama mengundang kerabat dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan malam dan mengajak mereka agar masuk Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengumpulkan masyarakat kota Mekah di Bukit Sofa. Dan yang terakhir, menyampaikan dakwahnya kepada penduduk luar kota Mekah, yaitu hijrah ke Yasrib atau Madinah. Kemudian, ada reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, yang mana mereka semua menolak dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menghentikan dakwah Rasulullah ialah karena mereka takut kehilangan kekuasaan, hilangnya kasta, dan digantinya kepercayaan jahiliyah dengan agama Islam, agama yang sempurna, agama yang baru. Maka dari itu, kaum kafir Quraisy terus melakukan berbagai cara untuk menghadang dakwah Rasulullah dengan cara menghina, mengejek, mengolok, mentertawakan, mengatai Nabi itu gila, kemudian menyebarkan berita bohong, mengatakan bahwa Nabi itu atau Al-Quran itu dongeng orang-orang terdahulu, dan menyodorkan beberapa bentuk tawaran untuk menggabungkan Islam dengan agama yang mereka jalani dahulu. Baiklah, sekian cerita atau kisah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Baiklah, sekian kisah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. To close the lesson, let's say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.